Ya, kita mulai saja ya. Untuk pertemuan kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk pertemuan kali ini topik yang kita bahas adalah operasi file image ya atau citra, di mana ini mungkin akan berguna ketika kita nanti apa ya melakukan penelitian di bidang pengolahan citra ya, misalnya seperti itu. Sebenarnya bisa juga untuk pengolahan citra seperti semacam apa ya, Photoshop atau GIMP, tetapi untuk WX Python sendiri tidak ini ya tidak banyak yang disupport untuk operasi citra seperti aplikasi-aplikasi yang sudah ini ya, yang sudah mapan, sudah bagus. Hanya dia mendukung untuk GUI-nya ya. Jadi tempat menaruh dari file citranya, mengatur tempatnya misalkan ya di dalam GUI-nya agar bagus. Sedangkan operasi citranya itu dilakukan library atau framework yang lainnya. Ya, ya ada dua kelas yang biasa dipakai di WX Python untuk mengolah file citra atau image ini. Yang pertama adalah WX Bitmap. Kelas ini merangkum konsep bitmap yang bergantung pada platform, baik monokrom atau warna dengan dukungan saluran alfa ya atau transparan. Ya, kelas ini sangat tergantung pada platform ya. Sehingga mungkin penanganan citra bitmap di Windows dengan di Linux atau di Mac atau sistem operasi yang lainnya itu akan sedikit berbeda ya. Tergantung platformnya bagaimana dia memperlakukan data-data bitmap itu. Ini beberapa konstruktor yang bisa dibuat. Sebenarnya masih banyak metodenya ya yang bisa dipakai, tapi nanti silahkan dilihat sendiri di dokumentasinya. Di sini untuk introduction aja ya. Ini kelas API-nya, Application Programming Interface. WX Bitmap ini ya GDI Object, berarti dia subclass dari kelas GDI Object. Kemudian possible konstruktornya ini bitmap tanpa parameter ya, lalu bitmap dengan bitmap. Lalu yang ketiga bitmap, bits, width, height, dan depth-nya ya. Ya ini kita lihat ada width, height ini ya yang mungkin perlu diamati karena data gambar atau citra itu dua dimensi, dia memiliki panjang dan tinggi ya. Lalu bits ini data-datanya berupa array, depth, kedalaman warnanya, kalau satu ini monokrom ini biasanya, tapi kalau tiga
depth-nya berarti warna ya. Kalau 4 ada alfanya, ada transparansinya. Kemudian parameter yang keempat, konstruktornya ini width, height, dan depth ya. Biasanya yang keempat ini yang paling sering ya kan. Panjang, parameternya untuk konstruktor yaitu panjang dan tingginya. Sedangkan depth ini sama dengan yang di atas ini ya, bitmap screen depth. Kalau 1 ya dia grayscale, 3 warna, 4 warna dengan channel alfanya ya atau transparansinya. Size, name, image. Ini pada kasus-kasus tertentu ya biasanya. Ya ini yang perlu dipahami bahwa dia adalah objek 2 dimensi memiliki panjang dan tinggi ya. Lalu yang kedua, kelas yang sering digunakan ini adalah kelas WX image. Kelas ini merangkum gambar yang tidak bergantung platform. Gambar dapat dibuat dari data atau menggunakan WX bitmap convert to image. Jadi ini tidak bergantung platform sistem operasi, akan sama karena ini disimpan di dalam memori ya. Array-nya akan formatnya sama, tidak seperti bitmap tadi. Gambar dapat dimuat dari file dalam berbagai format dan dapat diperluas ke format baru melalui penangan format gambar. Lalu fungsi tersedia untuk mengatur dan mendapatkan bit gambar. Ada fungsi yang disediakan untuk mengatur mendapatkan nilai bit-bit gambar ya. Sehingga dapat digunakan untuk manipulasi gambar dasar ya. Misalkan mengubah warna ke grayscale ya. Misalkan membuat gambarnya menjadi blur misalkan, mirroring, itu ada beberapa fungsi dasar ya yang disediakan. Jika gambarnya diubah ke format yang lain, misalkan OpenCV, kita bisa melakukan banyak manipulasi gambar ya dengan library eksternal atau pihak ketiga menggunakan OpenCV atau yang lainnya di Python itu cukup banyak ya. Sebuah WX image tidak bisa untuk saat ini ditarik langsung ke WX DC. Sebagai gantinya, objek WX bitmap khusus platform harus dibuat darinya menggunakan konstruktor bitmap, WX image, lalu depth-nya ya. Bitmap ini kemudian dapat digambar dalam konteks perangkat menggunakan WXDC draw bitmap. Ya, WX image ini tidak bisa langsung ditaruh di apa yang materi sebelumnya itu grafik ya, grafik. Itu kan kita bisa menaruh formatnya yang berupa bitmap kan. Kalau image tidak bisa yang di memory DC ya, memory DC atau screen DC ya. Di device contact. Waktu event pin itu ya. Itu hanya bisa menggunakan WX bitmap ya, WX image belum disupport untuk saat ini. Tinggal dirubah aja formatnya, misalkan kita punyanya WX image dirubah dengan WX bitmap, lalu ini ya di dalamnya WX image.
lebih lanjut tentang perbedaan antara WX image dan WX bitmap, ini WX image hanyalah buffer dari byte RGB dengan buffer opsional untuk byte alpha. Ya, WX image ini tidak tergantung platform, jadi dia di semua sistem operasi itu sama ya, dia ditaruh di RAM atau memori dari komputer berupa buffer byte RGB ya. Sedangkan WX bitmap itu di dalam dia punya kelas sendiri kayaknya ya. Itu semua kode independen generik, platform independen dan format file gambar. Ya, ini untuk WX image ya. Ini mencakup kode umum untuk penskalaan, pengubahan ukuran, pemotongan, dan manipulasi lain dari data gambar. Ya, dengan WX image ini agak lebih bebas karena dia berada di memori ya, untuk manipulasi gambarnya lebih banyak dibandingkan WX bitmap tadi. Di samping itu, WX bitmap dimaksudkan untuk menjadi pembungkus dari apapun format gambar asli yang tercepat, termudah untuk digambar ke DC, atau menjadi target operasi penggambaran yang dilakukan pada WX memori DC. Ya, dia sebagai pembungkus atau wrapper ya dari format-format gambar yang ini ya di masing-masing platform. Dengan membagi tanggung jawab antara image atau WX bitmap seperti ini, maka lebih mudah menggunakan kode umum yang dibagikan oleh semua platform dan jenis gambar untuk operasi umum, dan kode khusus platform yang memerlukan performa atau kompatibilitas. Ya, jadi WX bitmap ini memiliki tugas atau tanggung jawab terkait platformnya ya, sehingga tidak platform independen. Dia dapat menyesuaikan platform sistem operasinya. Sedangkan WX image ini platform independen ya, dia di semua platform sama dan dia ditaruh di buffer tadi ya, di memori komputer kita. Ini contoh beberapa konstruktornya ya dari WX image. Ya, tidak perlu dihafalkan seperti ini, tetapi cukup dipahami karena dia dua dimensi, dia akan memiliki parameter panjang dan tinggi, lalu clear. Kalau true ini berarti nilai bit-bitnya itu 0 ya, dibersihkan, sehingga tampilnya itu hitam nanti gambarnya. Lalu type-nya ini biasanya type any ya, atau type JPEG atau PNG atau yang lainnya. Kalau belum ketahuan biasanya type-nya any ini. Ya, ini tadi saya comot-comot dari dokumentasinya. Beberapa operasi dasar dari WX image yang bisa dilakukan ya, yang didukung WX Python. Pertama blur, ini membuat citra menjadi smooth ya, atau agak kabur. Ada blur horizontal, blur vertikal. Kalau kita sudah belajar